Baik, selamat pagi. Ketemu lagi di channel Pengajar Sombong. Channelnya calon-calon orang sukses. Dan juga channel yang sangat memberikan info up to date. Ya, mungkin dari teman-teman juga banyak yang pertama, kenapa videonya jarang sering upload ya. Memang karena kesibukan, tapi insya Allah di channel Pengajar Sombong setiap info update apapun tentang PPG baik itu yang prajabatan maupun yang dalam jabatan akan saya sampaikan di video kali ini. Baik, langsung saja. Sebelum ke yang daljab, ini banyak karena channel saya juga banyak mengupload video tentang prajabatan, juga saya juga kuliah di PPG Prajabatan. Alhamdulillah kemarin telah lulus UP ya. Tinggal ini mau perjalanan ke UKIN. Setelah UKIN selesai baru lulus UKM PPG Prajabatan Angkatan Pertama ya, tahap 1 di tahun 2019. Nah, langsung saja. Info yang pertama tentang PPG Prajabatan, model baru atau new model PPG Prajabatan. Apa itu new model PPG Prajabatan? Ya, kita simak ya. Ya, ini adalah skema dari pendidikan profesi guru Prajabatan. Ya, yang baru di skemanya seperti ini teman-teman ya. Sekilas kita bisa melihat ini adalah skema dari mulai perencanaan kebutuhan guru, pengajuan guru, ya ini seleksi akhir. Sebetulnya secara garis besar untuk new model PPG Prajabatan ini dikhususkan bagi nanti ketika ASN atau CASN itu sudah dilantik menjadi ASN P3K guru ya. Ini spesifiknya guru yang sudah menyandang gelar ASN, maka beliau semuanya itu harus mengikuti seleksi atau tes PPG Prajabatan karena menjadi satu kesatuan diikutkan dalam latsar ya. Jadi latsarnya P3K yang baru ini, calon ASN yang baru yang sudah tahap 1, tahap 2 yang sudah lulus, nanti ketika dia diangkat menjadi P3K guru, maka latsarnya adalah mengikuti pendidikan profesi guru PPG Prajabatan. Tidak lagi dalam jabatan. Karena apa? 1, TMT-nya mulainya yaitu 2022. Karena ikut daljab itu syaratnya adalah TMT maksimal 2015. Sehingga tidak bisa ikut daljab, ikutnya yang rajab. Apabila guru ASN tersebut sudah punya sertifikat pendidik lewat daljab, maka ya tidak usah. Berarti sudah punya sertifikat pendidik, tidak usah. Yang wajib adalah yang belum punya sertifikat pendidik. Sekali lagi, yang wajib mengikuti program ini adalah yang belum punya sertifikat pendidik. Ya, sehingga harus diperoleh melalui jalur pendidikan profesi guru Prajabatan. Untuk syarat dan ketentuan juga berlaku, teman-teman semua. Ini yang update-nya. Kemarin ada pertanyaan, saya sudah menikah, saya guru honorer, sudah berkeluarga, apakah boleh mengikuti program pendidikan Prajabatan? Nah, jawabannya adalah boleh, teman-teman ya. Silahkan, boleh. Pak, kemarin saya dengar nggak boleh. Apakah berita itu benar? Yang tidak boleh itu ketika tahun 2017 ya, 17 itu ada
rekrutmen PPG Prajabatan subsidi ya. Artinya masih di subsidi. Itu memang komitmennya tidak boleh menikah ataupun statusnya harus belum menikah. Kalau sudah menikah tidak boleh. Karena itu salah satu konsekuensi dari program yang subsidi, PPG Prajab yang subsidi. Kalau ini full, nanti biaya sendiri, jadi boleh menikah. Saya ketika itu di tahun 2019 juga sudah menikah dan boleh. Diseleksi pemberkasannya lolos dan boleh sampai saat ini, alhamdulillah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, boleh ya. Tinggal nanti berkasnya yang lain terkait akreditasi kampus, terkait linearitas. Ya, ini yang penting, ini linearitas. Ambillah jurusan sesuai dengan linearitas Bapak Ibu guru nanti. Silakan diambil, dipilih LPTK yang memungkinkan terkait jurusan Bapak Ibu guru nanti. Oke. Kita ke bagian sebentar ya teman-teman. Ini ada perencanaan kebutuhan guru, jadi direncanakan di Ditjen GTK, pengajuan formasi guru pemerintah daerah sebanyak calon P3K nanti, kemudian persetujuan formasi, dan juga ini tetap ada tes ya, standar tes seleksi masuk PPG Prajabatan. Tes penguasaan konten, tes literasi numerasi, kepribadian wawancara, tetap nanti akan dites. Jadi Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian, sahabat pengajar sombong, jangan pernah putus untuk belajar ya. Tetap kalian harus mengupgrade diri, belajar soal-soal yang terbaru, dan saya mendapatkan sedikit bocoran bahwa pretest PPG ya, pretest PPG di tahun 2022 yang akan dimulai sebentar lagi di bulan Februari, perkiraan Februari Maret teman-teman ya. Jadi siap-siap saja di bulan-bulan itu adalah soal-soalnya diambil di instrumen soal-soalnya itu diambil mirip dengan soal UPPPG, ujian pengetahuan PPG, itu mirip ya, skemanya diambil dari situ. Jadi untuk pretest itu memang yang terbaru infonya adalah soal-soal pretest diambil atau di skema atau dibuatkan soal yang indikatornya memang mirip soal UPPPG. Jadi teman-teman harus belajar UP juga ya, soal-soal UP baik yang rekteker maupun soal yang UP angkatan Daljab angkatan 1, 2 sampai 4 kemarin di 2019 20 itu Daljab sampai 4 angkatan 1, 2, 4, 3, 4 dan soal-soal rekteker itu silahkan dipelajari kembali ya, soal-soalnya, kisi-kisinya, soal pedagogiknya dan juga profesionalnya. Nanti sekilas setelah ini saya akan buatkan pembahasan mungkin beberapa soal yang akan jadi soal mungkin pretest ya. Nanti setelah video ini selesai, di video next berikutnya saya akan memberikan gambaran soal-soal pretest PPG yang akan dilaksanakan nanti. Oke, kita lanjut. Ini tadi ada tesnya, tetap dites, kemudian pengangkatan ke profesi. Ini berapa tahun pendidikan PPG Prajab itu, Pak? 1 tahun ya. Nah, ini 1 tahun berbasis domisili. Mungkin LPTK-nya nanti sistemnya seperti apa? Saya kurang tahu, tapi tetap 1 tahun ya, 2 semester. Jadi Bapak Ibu guru harus memiliki ancang-ancang kalau ada kegiatan-kegiatan di 1 tahun itu memang harus dipikirkan lagi untuk fokus perekrutan PPG Prajabatan. Itu ya. Oke, next selanjutnya ini. Untuk sekolah terkait biaya teman-teman yang tak kalah penting juga. Untuk sekolah swasta
Pendidikan profesi guru prajabatan dapat dilakukan dengan biaya mandiri atau biaya yayasan sebagai bagian dari proses perekrutan. Nanti yayasan ini biasanya mungkin di jenjang MI atau jenjang SDIT, kalau SMP ya. Pokoknya yang swasta itu mungkin dapat pengurangan ya, subsidi lah kasarannya dari pihak yayasan. Untuk yang sekolah negeri full ya, full biaya sendiri. Alurnya seperti ini teman-teman ya, PPG biaya mandiri, seleksi masuk PPG, kemudian pendidikan, melaksanakan pendidikan, kemudian seleksi rekrutmen guru sekolah swasta, penugasan guru. Seperti ini. Perencanaan kebutuhan guru, seleksi rekrutmen, seleksi masuk PPG, pendidikan guru, penugasan guru. Setelah itu baru menjadi sah jadi guru yang sudah profesional setelah melalui sistem tersebut ya, sistem PPG dengan biaya mandiri dan biaya yayasan. Kemarin ada yang tanya berapa Pak jumlah nominalnya? Ya, saya berulang kali menjawab adalah 17 juta ya. Jadi 17 juta itu selama 1 tahun sampai selesai. Belum nanti di PPG prajabatan itu ada biaya lain-lain, tapi itu biaya dari diri sendiri. Contoh kuota, mungkin wifi, sinyal, mungkin ketika penjurnal artikel, ya, karena nanti tetap di sana akan kita diarahkan untuk bisa membuat karya ilmiah, yaitu berupa PTK yang telah dijurnalkan sebagai syarat untuk penilaian di tugas UKIN nanti. Jadi siap-siap teman-teman ya, dari awal mula ikuti, siap-siap ikut webinar ataupun cari channel penjurnalan yang mungkin bisa cepat, dalam 1 tahun bisa terbit 4 kali. Pokoknya disiapkan saja keuangannya dan juga waktunya. Oke, kita lanjut. PPG prajabatan model baru berbasis sekolah. Ini berbasis sekolah sesuai dengan sekolah masing-masing. Mungkin yang berbasis sekolah ini mungkin pada saat nanti teman-teman PPL ya. Ada di semester 2 nanti itu PPL 1, PPL 2, 3 itu di sekolah masing-masing. Itu ya teman-teman ya. Terintegrasi dengan proses induksi, khususnya untuk sekolah negeri, sekolah swasta dengan sekolah pembiayaan yayasan ya. Ini induksi yayasan. Efektif dan efisien PPG dilaksanakan berdasarkan kebutuhan guru. PPG dan induksi terintegrasi ketika PPG sudah langsung dengan sekolah tempat yang akan memulai karir ya di sekolah masing-masing. Lulusan PPG langsung bekerja ya, karena lulusan PPG ini yaitu tadi dari calon dari peserta ASN yang sudah P3K ataupun nanti ketika sudah punya sertik ini, ketika belum jadi P3K akan diutamakan diangkat menjadi calon P3K karena sudah dapat poin ya teman-teman ya di di kompetensi teknis ya, itu sudah diakui 500 mendapatkan poin sempurna 500, luar biasa. Seperti kartu sakti teman-teman ya, kalau punya sertik ini ya, hebat memangnya. Tapi prosesnya juga tak kalah luar biasa. Itu sebagian dari perjuangan teman-teman ya. Oke, selanjutnya pembenahan tata kelola dari jenjang karir guru Indonesia. Ini teman-teman. Rekrutmen guru ASN 3K mengisi formasi guru hingga 2021 1 juta formasi ya. Sudah berjalan tapi baru 500.000 kurang yang sudah terekrut, masih ada sisa 500.000 ke atas nanti di anggaran tahun 2022 sampai 2024 ini teman-teman ya. Mulai sebagai guru ASN P3K mengisi level guru pertama ya. Sesudah bertugas jika ada formasi dan memenuhi syarat ikut seleksi ASN PNS, dan jika lulus dapat memilih jalur karir sebagai guru atau kepemimpinan PPG dalam jabatan.
menyelesaikan sertifikasi guru yang sudah bertugas ya. PPG Prajabatan sebenarnya mengisi formasi guru yang pensiun mulai tahun 2022. Jadi diprioritaskan teman-temannya bagi yang sudah punya sertik PPG Prajabatan maupun Darjah. Siap-siap saja teman-teman, tinggal menghitung waktu saja diangkat menjadi P3K, ASN P3K. Karena jumlah guru yang kurang, ya, semakin banyak yang pensiun, tapi rekrutmennya juga masih ya seperti kita lalui masih kurang maksimal lah untuk jumlah mungkin dari tenaga pendidiknya. Kalau secara formasi memang 1 juta, tapi secara realnya yang sudah lolos itu belum ada 1 juta di tahun 2021. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, di poin ketiga mulai sebagai guru ASN P3K mengisi level guru pertama. Ini dimulai dari tadi setelah lulus P3K baru ikut yang prajabatan ataupun sebelum P3K juga bisa. Selanjutnya akan ikut seleksi ASN PNS dan jika lulus dapat memilih jalur karir sebagai guru atau kepemimpinan sekolah. Ini bisa jadi PNS teman-teman, tapi dengan syarat mungkin cara-cara tertentu ya teman-teman ya. Kalau sudah punya sertik ya bisa. Tapi kalau guru sekarang arahnya memang ke P3K ya teman-teman. Nggak tahu mungkin di tahun-tahun berikutnya akan seperti apa karena aturan itu selalu berubah-ubah. Jadi teman-teman tetap selalu update info-info terbaru, aturan-aturan terbaru dari Kemendikbud ya. Silahkan nanti diupdate saja untuk 5 tahun ke depan. Ini ya. Ini adalah jumlah supply and demand ya. Penerimaan dan perhitungan guru di angka dimulai dari tahun 2020 teman-teman ada jumlah guru pensiun 72.000 ya, kekurangannya 1 juta teman-teman ya, 1.020.000. Tahun 2021 juga masih kurang 1.090.000. Tahun 2022 masih kurang juga teman-teman 1.160.000. Semakin lama ini semakin kurang banyak sehingga profesi guru ini sangat dibutuhkan oleh negara kita ya. Kita itu darurat guru teman-teman. Kalau boleh bicara memang sangat ini semakin naik karena jumlah yang pensiun itu banyak, tapi rekrutmennya juga memang sedikit kurang. Maka itu pemerintah mendorong untuk dari daerah silakan mengusulkan banyak formasi sehingga kebutuhan guru bisa teratasi seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan di kolom komentar silahkan tentang PPG Prajabatan. Kemudian next ke depan nanti saya akan buat video ya sekilas lah gambaran PPG Prajabatan itu apa saja perkuliahannya. Kemudian oh ya tadi yang soal-soal terkait pretest ya. Kompetensi apa saja yang diujikan. Nah, nanti di beberapa video saya pernah singgung, silakan dicek kembali. Kemudian info dari dalam jabatan, PPG dalam jabatan teman-teman. Tadi Prajab sudah saya tutup ya. Kita lanjut di dalam jabatan. Infonya adalah akan segera dilaksanakan pretest PPG Prajabatan. Jadi pertama teman-teman harus mengecek data Dapodik ya. Dapodik teman-teman apakah sudah sinkron, misalkan linearitas dari ijazah apakah sudah S1, dicek apakah sudah memenuhi punya NUPTK ya. Kalau belum silakan mengusulkan ke operatornya, ke dinas terkait ya, silakan diusulkan saja kalau belum punya NUPTK apakah sudah punya syarat-syarat SKKBM, SK mengajar, SK pertama, silahkan teman-teman persiapan semua karena sebentar lagi teman-teman akan ada panggilan untuk ikut pretest. Cara mengeceknya bagaimana? Silakan dibuka SIM PKB-nya masing-masing.
Di SIM PKB ini nanti ada panggilan ya, panggilan untuk ikut pre-tes. Nah, seperti ini teman-teman ya. Silahkan dicek saja nanti. Nanti akan di kolom ya, di kolom ini akan ada PPG. Akan ada nanti pemberitahuan, pokoknya mengikuti program PPG seperti itu. Silakan dicek SIM PKB-nya apakah sudah sama dengan Dapodik. Karena untuk SIM PKB sendiri, apabila Dapodiknya ada pembetulan pembenaran, butuh waktu beberapa hari untuk bisa sinkron di aplikasi SIM PKB. Jadi silakan teman-teman koordinasi dengan operator sekolahnya dengan baik terkait data, ya, tanggal lahir, mungkin nama, ijazah, verbal dari guru tersebut. Jika ada kesalahan bisa dihubungi berkas-berkas lain penunjang lainnya, ya, tak kalah penting LUPTK tadi. Ya. Ini yang saya ikut pretest sekali lagi untuk aturan kemarin tuh TMT-nya 2015 teman-teman maksimal. Kalau untuk tahun ini juga perkiraan saya memang sama TMT yang 2015. Jadi Daljab itu menghabiskan angkatan 2015 ke belakang itu untuk bisa ikut PPG Daljab. Sekarang yang 2016 ke atas bagaimana Pak? 2016, CPNS 2018, P3K itu arahnya memang di prajabatan, teman-teman ya. Jadi arah pendidikan itu di prajabatan. Karena di prajabatan waktunya 1 tahun, teman-teman jadi guru muda yang punya ilmu. Memang beda teman-teman, antara Daljab dan Prajab beda. Ilmunya itu lebih matang di Prajab. Saya sudah merasakan lebih matang, lebih skillnya itu lebih lincah, lebih lihai lah, lebih ahli lah. Yang di Daljab yang singkat, sesingkat-singkatnya dalam pengerjaan tugas itu seperti itulah. Bisa tanya sendiri yang sudah PPG Daljab. Oke teman-teman, terima kasih. Ya, selamat pemberkasan bagi yang sudah lolos P3K, bagi teman-teman yang mau tes pretest juga belajar. Insya Allah di next video akan saya buat soal-soal beberapa yang mungkin akan sesuai dengan soal-soal UP dan KITAS nanti. Oke, selamat pagi, salam dari Pengajar Jombang. Thanks for watching.